Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Suryati, Sarjana Sains Terapan Bidan Magister Kebidanan dengan nomor NIDN 1127047301. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas dengan metode DIE, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery saya lakukan dengan menyediakan materi pembelajaran, media pembelajaran, simulasi di laboratorium, diskusi kelompok, kunjungan klinik, tutorial kelompok, belajar mandiri, discovery learning, praktikum, demonstrasi di kelas, studi kasus, dan artikel ilmiah. Interaction adalah dilaksanakan secara sinkronus, yaitu pembelajaran secara tatap muka dengan mahasiswa, yaitu kegiatan pertemuan secara langsung antara dosen dan mahasiswa, membahas materi-materi yang ada pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas. Kegiatan ini dilakukan di dalam kelas maupun di laboratorium. Asesmen adalah pemberian tugas dan terstruktur hasil evaluasi dengan pembobotan, nilai UTS 29%, nilai UAS 38%, tugas individu 12%, ujian OSCE 21%. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT khususnya dalam bidang pengajaran. Deskripsi mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang asuhan kebidanan pada Ibu Nifas dengan bobot SKS, 4 SKS, 2 SKS teori, 1 SKS praktek, dan 1 SKS praktek lapangan. Mata kuliah ini ada di semester 4. Membahas tentang adaptasi fisiologis nifas, manajemen nifas normal, laktasi, aspek psikologis, psikososial dan kultural masa nifas, nutrisi masa nifas, masalah yang umum terjadi pada ibu nifas, prinsip praktik asuhan postnatal, kemudian asuhan kebidanan pada nifas abnormal, pendokumentasian asuhan masa nifas, pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin dan pada postpartum dan pendidikan kesehatan. Memberikan pengalaman belajar mahasiswa melalui berbagai metode yang digunakan seperti simulasi, diskusi, kunjungan klinik, tutorial kelompok, dan belajar mandiri. Adapun CPL mata kuliah mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktik kebidanan meliputi asuhan pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak prasekolah, kesehatan reproduksi remaja perempuan usia subur dan premenopause, serta pelayanan KB. Capaian pembelajaran 1. Mahasiswa mampu mempersiapkan rencana asuhan individu sesuai dengan kebutuhan perempuan. Mahasiswa mampu mendemonstrasikan tanggung jawab profesional bidan dalam mengatasi keadaan yang menyimpang. Mahasiswa mampu merefleksikan peran bidan secara kritis sebagai seorang pendamping dan pelindung pada perempuan masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dengan kebutuhan yang berbeda. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menganalisis tentang adaptasi fisiologi nifas, mampu menganalisis tentang manajemen nifas, mampu menguraikan tentang laktasi, mampu menguraikan tentang aspek psikologis dan kultural masa nifas, mampu menguraikan tentang nutrisi masa nifas, mampu menguraikan tentang masalah umum yang terjadi pada masa nifas, mampu mensimulasikan prinsip praktik pada asuhan postnatal and praktik. Bahan kajian yaitu adaptasi fisiologi nifas, manajemen nifas normal, laktasi, aspek psikososial dan kultural masa nifas, nutrisi masa nifas, masalah yang umum terjadi masa nifas, dan seksualitas pada periode postpartum.
Referensi yang dipakai selain modul asuhan kebidanan nifas yang saya bikin sendiri, juga ada referensi buku lain dan artikel jurnal yang mendukung materi mata kuliah asuhan kebidanan pada ibu nifas. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 minggu pertemuan. Minggu pertama 1 dan 7 perkuliahan di kelas, kemudian minggu ke-8 UTS, kemudian minggu ke-9 15 perkuliahan di kelas, minggu 16 UAS. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Berikut cuplikan video proses secara sinkronus di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar terkait dengan asuhan kebidanan pada ibu nifas. Namun sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu kita berdoa ya. Kepada aulia kami persilahkan untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Hari ini kita akan belajar terkait dengan asuhan kebidanan pada ibu nifas. Materi pembelajaran hari ini ada 3, yaitu 1. Adaptasi fisiologis ibu nifas. Kemudian yang kedua, adaptasi psikologis pada ibu nifas. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar ibu postpartum. Kemampuan yang harus dicapai oleh mahasiswa adalah sub CPMK 1-nya, yaitu mahasiswa mampu menganalisa adaptasi fisiologis pada ibu nifas. Sebelum melangkah ke pengertian ibu nifas, ada yang pernah mendengar tentang ibu nifas sebelumnya? Ada yang bisa menjawab? Iya, silahkan Reka. Ibu, saya mau menjawab Ibu. Ya, silahkan. Menurut Ibu, sama-sama turun, ini adalah waktu setelah persalinan hingga kembalinya akan reproduksi sama seperti sebelum hamil. Iya, benar ya. Jadi pengertian nifas yaitu masa waktu setelah persalinan hingga organ reproduksi kembali seperti sebelum hamil. Nah, lamanya berapa? Ini berlangsung rata-rata 6 minggu atau 42 hari ya. Jadi 6 minggu 42 hari atau 42 hari. Kemudian ada adaptasi fisiologis, yaitu perubahan yang terjadi secara alami pada tubuh ibu setelah melahirkan untuk kembali ke kondisi sebelum hamil ya. Nah, perubahan-perubahan organ-organ yang terjadi seperti misalnya sistem reproduksi. Di sini ada involusi uterus ya. Rahim mengecil kembali ke ukuran normal dalam waktu 6 minggu. Kemudian lokea, cairan yang keluar dari vagina itu pasca melahirkan warnanya berubah dari merah ke coklat kemudian putih. Kemudian serviks menutup perlahan tapi tidak kembali sepenuhnya seperti sebelum hamil. Kemudian vagina ini akan mengalami penyembuhan dan kembali elastis secara bertahap ya. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi, ada perubahan sistem tubuh ya. Endokrin. Nah, endokrin di sini hormon kehamilan turun. Kemudian hormon menyusui atau hormon prolaktin itu meningkat. Kemudian urinaria atau pencernaan berfungsi kembali normal, kadang butuh adaptasi juga. Kemudian payudara, produksi ASI dimulai. Jadi pada saat setelah ibu hamil, ibu nifas melahirkan, yaitu produksi ASI akan meningkat. Karena apa? Pada saat itu ibu akan menyusui bayinya. Jadi hormon produksi laktogen atau hormon prolaktin itu akan meningkat pada saat
ibu nifas ya. Kemudian lanjut, perubahan apa aja yang terjadi? Perubahan tanda-tanda vital ya. Tanda-tanda vital ibu mulai dari suhu, kemudian nadi, kemudian pernapasan. Berat badan di sini akan turun secara sekitar 5 sampai 6 kilo ya. Kemudian kebutuhan dasar ibu nifas. Di sini ada istirahat, kemudian nutrisi seimbang, kebersihan diri, eliminasi dan aktivitas fisik ringan. Perubahan vital, kemudian selanjutnya perubahan sistem tubuh, perubahan pada organ tubuh, adaptasi psikologis pada ibu nifas. Perubahan emosi, biasanya ibu mudah menangis, lelah, capek ya. Apalagi kalau usia ibu nifas itu muda. Mereka mudah stres, mudah lelah, mudah menangis ya. Kemudian apa? Dukungan emosional dari suami penting ya, dari keluarga, orang tua dan teman-teman. Kemudian selanjutnya kebutuhan spiritual, ketenangan batin dan doa ya. Ibu tuh harus tenang ya, habis lahiran tuh tenang, jangan emosi karena itu akan mempengaruhi produksi ASI dari ibu ya. Kemudian kebutuhan sosial. Nah, di sini dukungan lingkungan juga harus mendukung ya. Dukungan lingkungan, kemudian informasi, edukasi tentang perawatan bayi, dia harus tahu bagaimana cara merawat bayi dengan baik, bagaimana cara memberikan ASI ke bayi dengan baik ya. Kemudian kebutuhan kesehatan, kontrol kesehatan, jangan sampai setelah pulang tidak melakukan kontrol, harus kontrol ke bidannya ya. Kemudian pemberian ASI eksklusif ya. Kemudian setelah itu jangan lupa KB ya. KB, kapan KB dimulai? Kapan ibunya harus ber-KB? Ada yang tahu? Kira-kira kapan? Kemudian seterusnya evaluasi ya. Dari beberapa yang sudah ibu sampaikan tadi, ada yang mau bertanya? Bu. Ya, silahkan. Bu, mohon maaf, saya mau bertanya, apa itu ASI eksklusif? Iya. Apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi selama 6 bulan full ya. Tidak diberi macam-macam, hanya ASI saja, tanpa makanan yang lain, tanpa susu pendamping yang lain. Tadi cukup air susu ibu selama 6 bulan. Paham ya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Udah jelas? Ya, ibu akan bertanya, mengevaluasi apa saja yang ibu sudah sampaikan tadi untuk pembelajaran hari ini. Pertama, tadi kebutuhan dasar ibu nifas apa aja? Siapa yang mau menjawab? Izin mencoba menjawab. Iya, silahkan. Kebutuhan dasar ibu nifas yaitu istirahat dan juga tidur yang cukup, gizi seimbang, nutrisi yang seimbang, kebersihan diri, eliminasi, dan yang terakhir itu adalah melakukan aktivitas fisik yang ringan. Iya, benar. Tepuk tangan. Oke. Kemudian satu lagi pertanyaan. Ada yang bisa menjawab tentang adaptasi fisiologis pada ibu nifas? Angkat tangan. Siapa? Silahkan. Dina. Ya. Baik Ibu, adaptasi fisiologis itu adalah perubahan yang terjadi secara alami pada tubuh ibu setelah melahirkan kembali ke kondisi sebelum hamil. Yang dimana ini juga bisa disimpulkan Ibu bahwa ini adalah pemulihan ketika ibu setelah melahirkan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan ya. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita akan berbagi evaluasi sudah ya. Kemudian kita untuk materi selanjutnya ya. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang dukungan menyusui untuk minggu yang kedua ya. Kemudian nanti konseling tentang perawatan diri.
Kemudian yang ketiga, laktasi pada masa ibu nifas. Ini tugas ya. Jadi dibagi 3 kelompok. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita diskusi presentasi di kelas ya. Jadi untuk kelompok 1 membahas tentang dukungan menyusui. Kemudian kelompok 2 membahas tentang konseling perawatan diri. Kemudian untuk yang kelompok 3 membahas tentang laktasi pada masa ibu nifas. Terima kasih, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini ya. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.